Puji nama Tuhan, Shalom. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita kembali datang kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13.
Pada hitungan yang ketiga, bersama-sama kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Lambaikan tangan kita, kembali berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari satukan hati kita, tunduk kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Pagi hari ini kami datang dengan satu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebab Kau Allah yang kami sembah, Kau Bapa yang setia dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami meninggikan Engkau, sebab Kau Allah yang setia dalam hidup
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus terang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Mari yang percaya, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang kudus. Dan teman-teman dan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Kau Allah yang kudus dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah
Tak pernah
Haleluya. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kasihmu yang selalu melimpah dan kami boleh rasakan sampai hari ini. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Di masa yang semakin sulit ini kami percaya Tuhan, kalau kami terus bergantung kepadamu, mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan, maka Engkau memberikan kami kekuatan yang baru Bapa, untuk kami sanggup dan siap menghadapi langkah yang tidak semakin menentu dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, Yesus yang dahsyat dalam hidup kami, Yesus yang setia dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah kebesaran-Mu. Kembali umat di tempat ini Tuhan akan menabur untuk pekerjaanmu. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang tidak pernah berhutang atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan.
Terima kasih ya Bapa. Kami anak-anak-Mu boleh datang memuji, memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sembunyikan dari belakang salib-Mu supaya kemuliaan ada dengan kami. Dan Tuhan Allah Kudus akan ada pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati song leader, singers, para pemain musik, semua yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini, penerima tamu, MIT, sound system, keamanan, bahkan kebersihan, hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami akan terima berkat firman-Mu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus, silakan beracara dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak dan Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Ya, saya mau coba share, apakah bisa ya? Saya kirim ke Pak Yeri ini barusan. Bisa nggak ya? Bisa nggak Pak? Coba tolong. Ya. Apa bisa di-share? Share apa? PowerPoint-nya. Ya. Bisa nggak? Coba. Siapa di sini yang MIT-nya? Ini MIT-nya? Ini connect internet nggak? Oh enggak ya? Oh iya. Nggak connect ya? Nah, kalau bisa di-connect, saya share ada PPT kalau bisa ya. PPT-nya sudah saya share. Shalom Bapak Ibu, hari ini hari yang istimewa, betul ya? Ya. Hari apakah hari ini? Hari Kartini. Hari Kartini, betul ya. Ini baju saya baru beli loh. Agak kebesaran ini. Karena kemarin hari Jumat ya, minggu lalu ditetapkan oleh suami saya bahwa hari ini semua yang melayani mesti pakai baju daerah. Jadi suami saya cari sewa baju daerah dan belangkon gitu. Kalau kita perempuan biasanya nggak mau nyewa, kita beli, ya kan? Jadi saya pergi ke toko benang raja di Surabaya, itu dekat rumah saya ya, cukup dekat gitu. Wah rame penuh ya, ternyata nggak cuma saya yang cari ya, banyak orang cari ya. Dan hari ini banyak yang pakai kebaya ya, dan semua kelihatan cantik, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah hari ini saya mau berbicara firman Tuhan tentang menjadi istri yang terpuji. Waduh ya, apakah bapak-bapak mau memiliki istri yang terpuji? Amin. Bapak-bapak mau nggak? Mau. Mau ya, kalau nggak mau saya ganti nih korbannya. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau membaca firman Tuhan. Ya, ini ayatnya banyak tapi nggak usah dibaca semua. Nanti waktu membahas kita membacanya. Di dalam Amsal, mari kita buka. Di dalam Amsal 31, ya. Amsal 31 ayat 10 dan ayat 30, ya. Amsal, mungkin Amsal 31 ayat 30 saja supaya nggak sulit bukanya ya. Amsal 31 ayat yang ke-30. Sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kebolehan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Ya. Siapa di sini yang ingin dibilang cantik? Coba angkat tangannya. Suka dibilang cantik? Iya. Ada yang suka dibilang jelek? Enggak ada. Ya. Siapa suami yang senang kalau istrinya dipuji? Wah, istrimu itu loh cantik. Ada? Ada suami yang senang kalau istrinya dipuji tadi? Iya. Ada suami yang senang kalau istrinya dibilang, "Oh, istrimu kok jelek ya?" Ada? Saya rasa nggak ada ya. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ada istri yang terpuji, yang dipuji-puji. Dikatakan
Ya, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi ada istri yang dipuji. Apakah ada istri yang tidak dipuji? Ada. Ya, istri yang membuat malu suami itu seperti penyakit yang membusukkan tulang. Waduh. Itu tulangnya ngilu, sakit kalau apa? Istrinya mempermalukan suami. Ya. Jadi istri yang baik, istri yang terpuji itu menyenangkan hati suami. Nah, siapakah istri yang terpuji? Langsung ke slide nomor 7 ya. Karena yang di atasnya cuma ayat-ayat ya. Slide nomor 7. Siapakah istri yang terpuji? Kalau kita lihat di ayat 10, istri yang terpuji itu pertama dikatakan istri yang cakap. Nah, saya penasaran, cakap itu artinya apa? Ya, waktu saya lihat dalam bahasa asli, cakap itu artinya begini. Istri itu kuat, punya kemampuan. Dia kuat, punya kemampuan, ya. Memang kata itu bisa dipakai bahwa dia punya kemakmuran, bisa. Tetapi yang pasti kata itu dipakai bahwa istri itu memiliki kemampuan, kecakapan. Jadi ini minta maaf bukan istri yang lemes-lemes, loyo, terus lebay. Tahu apa itu lebay, ibu-ibu? Hah? Lembek. Dikit-dikit nangis, alay. Dikit-dikit, cemeng, ya toh? Apa-apa, manja, istri yang selalu minta dilayani sama suami, bukan? Ya. Kalau suami baru menikah memang mesti kalau istrinya itu ya ada apa-apa waktu pacaran, waduh ngangkat berat nggak boleh, betul nggak ya? Ya kehujanan nggak boleh, ya toh? Kalau sudah menikah gimana? Biar Saudara, kalau baru menikah mungkin suami itu akan memanjakan istrinya, tapi cuma sebatas bulan madu saja. Sesudah bulan madu, bulan gerah. Bulan-bulan seterusnya suami yang pegel nah istrinya itu dikit-dikit manja itu saya tuh, dikit-dikit tidak mau nangis, waduh, suami yang pegel. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi istri yang dipuji oleh suami, istri yang terpuji. Ya, istri yang terpuji itu dikatakan dia cakap, artinya apa? Dia kuat, dia nggak lebay, dia nggak lembeng, kemayu itu kan agak genit ya, bukan? Dikit-dikit tuh apa? Cemeng, gembeng, dikit-dikit, dikit-dikit, ngamuk, dikit-dikit, bukan? Ya, istri yang cakap. Artinya apa? Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan. Nah ini saudara. Ya dikatakan dia lebih berharga daripada permata. Ya kita nih wanita senang kalau dikasih perhiasan, tapi istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Permata itu mahal, tapi istri yang cakap lebih mahal lagi. Wah luar biasa. Ya ada suami, istrinya sakit di luar negeri harus pulang. Dia bilang bayar berapa saja, yang penting istri saya bisa pulang dengan selamat. Waduh luar biasa. Ya istrinya sakit, memang dokter sudah angkat tangan. Dia sudah bawa berobat luar biasa. Ya sampai berapa ratus juta, miliar pun saya bayar. Wah, luar biasa. Karena apa? Istrinya berharga. Dia lebih berharga daripada permata. Ya, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, istri ini takut akan Tuhan. Jadi, siapakah istri yang terpuji? Secara fisik dia cakap, kuat. Dia juga cakap. Nanti kita melihat kecakapannya seperti apa. Ya, dia bernilai, dia berharga lebih daripada permata. Lalu dikatakan dia takut akan Tuhan.
sesudahnya dan sebelumnya. Kok bisa ya? Dia tuh punya kecakapan yang luar biasa. Ternyata kecakapan itu dia dapat karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Jadi kalau kita bagaimana caranya supaya jadi istri yang cakap, yang dipuji? Mulai dari takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan. Nggak dibilang istri yang cantik, istri yang berpendidikan, istri orang kaya, bukan. Istri yang takut akan Tuhan. Mulai dari situ ibu-ibu, takut akan Tuhan. Ya. Lalu dikatakan, mari kita lihat slide berikutnya. Apa asetnya, apa yang dia punya, apa kekuatannya. Kalau dia cakap dalam hal apa? Coba lihat. Yang pertama, ya, dia dapat dipercaya. Ya, kita membaca ayat yang ke-11 dikatakan, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ya, dia itu saudara, ya, dipercaya, bisa dipercaya. Dia ngomong ayo A, B, yo B, gitu loh. Dia nggak munafik. Dia nggak di depan suaminya baik-baik, di belakangnya ngeleng-ngeleng no suami ini. Ya, dia bisa dipercaya. Ya, kok bisa ya? Karena dia takut akan Tuhan. Sekali lagi ya, takut akan Tuhan. Ya. Jujur aja kalau saya membaca ini, wih, luar biasa ya. Istri ini kok hebat ya. Kok bisa jadi istri yang seperti ini? Kuncinya sebetulnya cuma satu, yaitu apa? Dia takut akan Tuhan. Ya, sehingga dia bisa dipercaya. Hati suaminya percaya kepadanya. Ingat ibu-ibu, ini penting ya. Kalau dapat hati suami, kita juga dapat isi dompetnya. Sekali lagi ya, kalau dapat hati suami, dapat apa? Isi dompetnya. Ya. Kalau suami percaya, dikasih semua uangnya sama kita. Tapi kalau suami nggak percaya, ya. Kalau suami saya, dulu semua uangnya dikasih saya. Sampai satu titik saya lihat ini, wah enak kali, semua uangnya kasih saya. Habis itu saya mesti mikirkan semua. Suami saya tenang-tenang, saya pikir, gak wis, uangmu kamu pegang. Nanti saya perlu apa kamu cukupkan, sudah, supaya suami saya juga belajar mengatur keuangan, ya. Puji Tuhan sekarang, sehingga suami saya bisa mengatur, ya. Tapi kalau kami beli rumah atau jual mobil atau apa gitu saudara, itu semuanya terserah sama istri saya, kata suami saya. Ya, kemarin dia pergi ketemu dengan pemilik rumah di sebelah. Ya, karena ibu sebelah, ibu janda ini terus tanya, kapan Pak Daniel dibeli aja rumah saya, dibeli gitu. Suami saya bilang, nanti saya bicara istri saya, ya. Jadi saya ngomong sama Daniel, saya bilang gini yang, kalau ini gini, kalau ini gini, selesai Pak Daniel pergi bicara, ya, pergi bicara. Dia yang memutuskan, tetapi dia percaya bagaimana istrinya mengatur, saudara. Hati suami percaya kepada istri. Mengapa? Karena istri ini bisa dipercaya. Kok bisa dipercaya? Karena dia takut akan Tuhan. Sekali lagi ya, istri yang takut akan Tuhan bisa dipercaya. Ya. Yang kedua, dia adalah pengaruh positif. Nah, ayat 12 kita baca, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri yang terpuji ini, saudara, yang takut akan Tuhan, dia memberi pengaruh yang positif, yang baik kepada suaminya, ya, kepada lingkungannya. Pengaruhnya baik, bukan jahat. Dia tidak berbuat jahat, dia berbuat apa yang baik. Ya, apa yang baik. Satu kali ada seorang istri, suaminya ini tidak suka minum bekasnya atau makan bekas istri. Saya juga heran, saudara ya. Ya, ada suami kalau bekas minum istrinya dia tidak mau minum. Nah, kalau istri ini marah sama suaminya, disuruh bikin kopi, dia bikin kopi di dapur, habis itu diludahin kopi.
jahat ini ya, diludahin kopinya, marah. Begitu suaminya jatuh sakit, istrinya nangis, terus suaminya meninggal, saudara. Terus dia ngaku dosa, saya ini loh dulu jahat sama suami saya. Kalau saya marah itu ya, kopinya tuh saya ludahin. Ya. Terus sekarang suaminya sudah tidak ada, baru dia menangis, saudara ya. Padahal loh yang cari uang ya suaminya, ya, yang cari nafkah semua suaminya, istrinya itu loh minta apa saja dituruti sama suaminya. Cuma istri ini kurang dewasa, saudara. Ya kalau dia marah sama suaminya, dia membalas suaminya tapi di belakang. Nah, ya. Istri yang takut Tuhan itu memberi pengaruh positif. Kalau suaminya ada masalah apa, dia memberi nasihat yang baik. Perhatikan, yang baik, ya, bukan yang jelek. Yang ketiga, dia adalah pekerja keras. Oh, ya. Dia suka bekerja. Coba lihat ayat 13. Ya, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Tuh, ya. Jadi seperti kapal saudagar dari jauh orang senang. Waduh. Ya, kalau di pulau saudara tidak ada transportasi apapun, kalau ada kapal datang orang senang. Waduh, kita bisa dapat sesuatu. Sama istri yang terpuji yang takut Tuhan itu, saudara, kalau anak-anaknya melihat dia, wah kalau ada mama enak, kita nggak kelaparan. Nah ya, dia suka bekerja. Ya, mama saya ini, saudara, sebelum tinggal dengan kami ini semua kurus, saudara. Kurus. Mama saya tinggal sama saya semua jadi gemuk. Kenapa? Pagi-pagi sudah masak. Masaknya lagi nggak satu macam, berapa macam. Waduh. Ya, suami saya juga suka makan. Ya, kalau saya kan memang dari kecil masakan mama kan cocok. Ya, anak saya, waduh, langsung kita gemuk semua. Sekarang mulai semua program menguruskan badan karena terlalu gemuk ya. Nah, lihat, istri yang cakap itu pagi-pagi sudah bangun, sudah menyediakan makanan, dia suka bekerja. Ayat 14. Ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ayo, siapa di sini? Ibu-ibu, aja istri-istri ibu-ibu, coba kasih lihat tangannya. Coba semua angkat tangannya. Ayo, tangannya kuat nggak? Kuat, betul. Tangannya kapalan, betul nggak? Iya toh? Iya, jangan main-main loh sama ibu-ibu ini. Ya, kuat. Mengapa? Karena suka bekerja. Kalau ibu-ibu tangannya masih halus, itu artinya tidak suka bekerja. Ya. Dia suka bekerja dengan tangannya. Artinya apa? Dia bekerja keras, dia rajin bekerja. Ayat 19, coba. Tangannya ditaruhnya pada jentera dan jari-jarinya memegang pemintal. Ayat 24. Artinya apa ini? Dia itu suka kerja, ya, kerja rumah tangga dia suka. Dia bisa jahit, dia bisa bikin benang, bikin kain. Wah, luar biasa, ya. Ayat 24. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Dia pintar apa ini? Pintar jahit, pintar cari duit loh. Coba. Ya, dia kerja keras ya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya ialah kekuatan dan kemuliaan. Tangannya kuat karena apa? Dia suka kerja, dia nggak malas. Ayo ibu-ibu, tidak boleh jadi ibu-ibu yang malas. Ya, Ibu Kartini sudah membuka kita peluang supaya kita maju, kita bisa sekolah, bisa pendidikan, bisa kerja. Ya, istri zaman sekarang ini mesti pintar cari duit. Mama saya
menasihati saya waktu masih kecil gini, Lan, ya, biarpun dia menasihat gini, Lan, biarpun kamu sekolah tinggi, kamu harus bisa masak, itu yang pertama, ya. Jadi saya di rumah masak, tapi kalau ada mama saya tanya, yang masak siapa, mami atau saya? Karena mama saya bilang mami, jadi saya nggak masuk dapur. Jadi dapur itu dapurnya mama saya, gitu ya. Kalau masuk lihat dapurnya lo, ya itu mama saya. Kalau dapur saya pasti beda, saudara ya, kan lain-lain orang. Dan nasihat yang kedua, mama saya bilang ini, Lan, biarpun suamimu orang kaya, kamu harus bisa cari duit sendiri. Sebab kita nggak tahu sampai kapan suami kita tuh ada sama kita. Jadi kita mesti jadi istri yang mandiri, saudara. Saudara, zaman sekarang istri harus bisa menopang suami dalam hal keuangan. Ya, istri mesti cakap, dia mesti tahu banyak hal, betul ya? Kalau zaman dulu mungkin istri cuma di rumah, nggak bikin apa-apa, nggak tahu apa-apa. Zaman sekarang istri harus punya banyak pengetahuan, harus belajar. Kita bersyukur ya, sekarang sudah banyak kesempatan buat kita para wanita. Ayo, pakai itu kesempatan dengan baik. Kalau punya HP, HP-nya itu jangan dipakai untuk nonton YouTube melulu, mainan Facebook, tapi harus dipakai juga untuk apa? Untuk belajar. Belajar banyak hal, belajar bikin kue, ya, belajar masak. Ya, ibu-ibu harus belajar. Ya, saya suka menasihati istri-istri, ibu-ibu yang masih muda, ayo belajar ya, pengerja saya perempuan tuh 1 kali masak tuh tiap hari, minggu masak. Terus saya lihat kok kalian tiap hari masaknya sup, gak bisa Bu masak yang lain loh, masak itu loh lodeh dan sebagainya, gak bisa Bu loh. Lihat YouTube tiap hari kalian mainan YouTube, kan bisa belajar bagaimana cara memasak lodeh dan sebagainya. Kenapa cuma masaknya sup melulu? Kalau sudah menikah setiap hari suaminya dikasih makan sayur sup, ya opo? Bapak-bapak, tiap hari istrinya cuma masak sayur sop, goreng tempe sama ayam. Ya, bosan betul. Bu, kamu masak jangan bening, bu masak jangan asem, kan begitu, betul kan? Nah, rawon, terus apalagi soto kan gitu, gulai ya toh. Jadi kita jadi istri mesti kreatif gitu. Ya, lagi ayat itu dikatakan begini. Ya, ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Ayat 27 ya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ya. Kemarin sebelum berangkat saya bilang mama saya, sebentar ya, nyuci baju dulu gitu. Jadi baju cucian tuh setrika angkat, lipeti semua, taruh di lemari anak saya, lemari kokonya, terus baju suami saya sudah selesai, saya nyuci 3 kali nyuci, wow, tak cuci semua, gantung semua yang rapi sudah, baru saya berangkat. Ya. Supaya kalau saya pergi pelayanan, pulang rumah tuh rapi, nggak banyak baju kotor, berantakan, nggak bisa saya, pusing saya. Ya, jadi sebelum berangkat nih kalau mau pelayanan, wah tugasnya banyak sekali. Nanti pulang pasti baju kotornya penuh lagi. Kalau saya mau keluar pulau, kosek kamar mandi suami saya, kamar mandi saya, anak saya semua. Nanti saya pulang saya sudah tahu, pasti kotor lagi, kita mesti kosek lagi. Saya nggak punya pembantu, ya. Gak punya pembantu, rumah saya 10 kali 20, 2 lantai, lumayan kan? Kerja sendiri semua ya, kamarnya ada 6 itu kerjaan sendiri semua ya. Memang secara manusia kita capek, tapi itu tugas kita sebagai istri, supaya dalam hidup kita nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, kita tidak mempermalukan nama Tuhan ya. Lalu lihat, dia seorang perencana, ayat 21
Ya, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ayat 22. Ia membuat bagi dirinya permadani, kain lenan halus, ya, dan kain ungu pakaiannya. Lihat lagi ya, ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Ia seorang perencana. Kita di Indonesia kan tidak ada musim musim dingin nggak ada, musim gugur nggak ada. Tapi saudara, tahun lalu saya pergi sekeluarga itu ke Australia, Sydney itu musim dingin pas kami pergi itu. Lah mau berangkat ini kan anak-anak saya ini kan belum pernah pergi ke Sydney musim dingin, badannya juga belum pernah. Cuma diberitahu dingin loh gitu. Terus mereka merasa bahwa jaket sudah cukup, sehingga mereka santai baju-bajunya semua. Sebagai ibu, sebagai istri, siapa yang urus? Ya kita. Jadi saya pergi belanja, beli long johns, beli jaket, sarung tangan, semua tak sediakan. Sampai syal semua buat mama saya, buat suami saya, buat anak-anak saya. Lalu tak packing semua, tak siapkan. Waktu berangkat panas, Indonesia panas. Begitu sampai di sana, mereka bilang, enggak kok mak, enggak dingin, biasa aja sejuk. Iya, tapi pagi, siang, sore, malam, besok pagi, siang, sore, malam, dingin sekali. Ya, mulailah semua, mana long johnku, mak, sarung tangannya mana, mak, inisialnya mana, jaketnya mak. Mulai sekarang. Siapa yang harus menyediakan? Ya seorang istri, seorang ibu. Jadi waktu saya membaca ayat ini saya mengerti, kalau anak-anaknya berpakaian rangkap, itu dari siapa? Dari seorang istri, seorang ibu. Itulah tugas kita kalau kita mau menjadi istri yang terpuji, istri yang takut akan Tuhan. Dia merencanakan semua. Mesti bagaimana, harus belanja, harus bagaimana minta hikmat, mengatur keuangan. Satu kali ada sepasang suami istri muda pelayanan ke daerah Tobelo. Gajinya udah lumayan besar menurut saya waktu itu Terus dia bilang begini, tante, di sini apa-apa mahal. Sayur mahal, loh kok bisa? Saya bilang Tobelo kan banyak sayur. Dia bilang begini, itu loh tante, wortel 10.000 tuh cuma dapat 2 biji gitu. Terus dia bilang begini, gini loh, Tobelo itu daerah panas, gak ada wortel. Wortelnya datang dari Manado. Kalau misalnya wortel mahal, kamu jangan masak wortel, betul kan? Betul kan ibu? Apa yang murah itu yang kamu masak. Saya ingat di Jogja, pernah saya ke pasar. Wih, terong itu cuma 200 1 kilo. Itu zaman 30 tahun lalu. Terong cuma 200. Belilah saya terong, cuma 200 kok. Saya beli 2 kilo terong. Pulang. Jadi suami saya tanya, masak apa nih? Masak terong. Wah, seneng Jadi pagi makan terong, sore makan terong, besoknya terong, malamnya ada persekutuan doa. Lah kalau ibu-ibu bijaksana, yang murah terong pasti kalau masak apa? Terong, betul nggak? Jadi kita pergi persekutuan makan lodeh terong. Besoknya mama saya tiba dari Jakarta. Mama saya tanya suami saya, "Nyok, mau makan apa? Mami masak." Dia jawab begini, "Apa aja, Mam? Asal jangan terong." Saudara, kalau kita berhikmat, pastilah kalau apa yang murah itu yang kita masak, toh? Cuma nanti terongnya mungkin di lodeh, besoknya di penyet, lusanya di goreng, di kecap, kan gitu Maksud saya, dia harus pintar mengatur. Saya suka bilang gini loh
Kalau istri sampai nggak punya uang sama sekali, itu berarti kurang berhikmat. Dia harus pintar mengatur bagaimana caranya dikasih uang oleh suami, bagaimana minta hikmat mengatur keuangan itu dengan baik. Ya, satu kali suami saya bilang gini, nih aku nih loh mesti bayar ini kebutuhanku banyak. Saya diem gitu dengerin. Setelah dia selesai bicara, saya bilang, ya sekarang gantian, yang aku harus tanggung itu sekian. Suami saya langsung diem, gak bisa bicara. Karena apa? 2 kali lipat lebih banyak dari dia. Ya, tapi puji Tuhan, lah kok bisa? Itu artinya Tuhan menolong. Minta hikmat sama Tuhan. Ya, kita harus pandai mengatur. Makanya jadi seorang istri itu, ya sebetulnya itu kuliah manajemen, ya toh, betul nggak? Mesti bisa mengatur dengan baik. Dikatakan dia adalah seorang protektif, artinya ayat 27 ya. Ia mengawasi segala perbuatan yang ada di dalam rumah tangganya. Dia mengawasi dengan baik. Ya. Dia peduli. Ya, dia mengayomi. Wah, luar biasa. Ya. Lalu lihat prestasinya atau pencapaiannya. Ayat 15. Dia memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ya, dia mengawasi, dia menyediakan makanan. Ya, pokoknya kalau ada mama itu, ya suami dan anaknya bilang senenglah kalau ada mama. Pokoknya kita semua keramut dengan baik. Ya, itulah tugas seorang istri. Istri yang takut akan Tuhan, ya. Dia berinvestasi untuk rumah tangganya. Ayat 16, ya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dia punya investasi, dia punya penghasilan. Ya. Dia enggak tiap hari nangis depan suami, minta duit aku. Ya. Dia berusaha bagaimana caranya, mandiri bagaimana caranya, hidupnya ini loh bisa memberi hasil. Ya, lihat, dia punya investasi, dia punya sawah, dia punya ladang. Saudara kita ini kalau jadi anak Tuhan, selalu kekurangan itu coba dipikirkan, pasti ada yang salah. Ya, karena saya percaya kalau kita rajin, pasti Tuhan memberkati kita. Ya, kalau kita rajin, pasti Tuhan buka jalan buat hidup kita. Ya, kecuali kita malas. Ya, dikatakan apa? Ia menjaga dirinya tetap bugar. Ayat 17. Wah, ini ya, saya suka ini ya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Dia tetap kuat, bugar, sehat. Makanya saya suka memberi nasihat istri-istri, ibu-ibu harus bisa jaga dirinya sendiri. Ya, menjaga kesehatannya sendiri. Ya, mengapa begitu? Ya, dia mesti bisa jaga dirinya. Ya, kalau kita lihat dia buat pakaian lenan halus buat dirinya. Jadi gini, kalau tahu ada darah tinggi, makannya nggak boleh apa? Asin, sate kambing, durian nggak boleh. Betul kan? Ya. Kalau ternyata sudah sakit, dikasih dokter obatnya diminum atau tidak? Ada yang nggak mau diminum obatnya. Ada jemaat saya sudah tahu ada darah tinggi, dikasih obat, dokter nggak mau. Ke dokter nggak mau, minum obat nggak mau. Saben hari minumnya jamu. Loh, jamu itu nggak boleh diminum tiap hari. Oh, belum
teliti kok oleh dokter, dia bikin jamu sendiri tiap hari minum. Badannya tidak enak, bikin jamu kunyit itu loh, dia minum ya tiap hari. Saudara tahu setelah 2 tahun apa yang terjadi? Tiba-tiba dia tambah kurus, kakinya bengkak. Satu kali di gereja tahu pingsan semaput, dibawa ke rumah sakit periksa, gagal ginjal. Harus cuci darah seminggu 2 kali. Karena apa? Karena darah tinggi, nggak mau minum obat, malah minum jamu, gagal ginjal, kena ginjalnya jebol. Ya, dapat 6 bulan meninggal. Bulan lalu baru meninggal. Ya, baru kami makamkan. Ya, kita ini ibu-ibu harus bisa jaga diri kita sendiri. Lagi ya, kita harus menjaga diri kita supaya kita tetap sehat dan cantik. Ya, jadi ibu-ibu yang pertama harus rajin apa? Mandi. Rajin apa? Mandi. Keramas. Ya, tidak mahal kok, shampoo murah kok. Ya, harus bisa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ya, kalau bau badan harus beli roll on. Tuh. Ya, pakai roll on. Beli minyak wangi murah kok, ada yang cuma 20.000 kok, minyak wangi 30.000. Ya, supaya suaminya kalau pulang kerja cium istrinya baunya harum, jangan baunya dapur, bawang putih, bawang merah, kencur loh. Ya, memang waktu masih muda minyak wangi, ya sudah tua minyak Balsam. Loh, boleh nggak pakai balsam? Boleh. Tapi tetap harus mandi, mandi, kakinya ngilu-ngilu misalnya ya, pakai balsam sedikit. Terus badannya pakai bedak biar wangi. Biar sudah oma, biar oma tetap supaya cucunya senang dekat sama kita. Ya toh, saya dulu punya oma saya tuh, mak saya tuh ya, harum banget bau bedak itu loh dia, purol. Masih ada nggak bedak purol sekarang? Masih ya? Ya, bedak purol. Jadi kita selalu cium dia, oma wangi bedak purol gitu loh saudara. Biar juga oma sudah tua, kalau baunya kecut, siapa yang mau deket? Cucunya nggak suka deket. Tapi kalau oma yang cantik, bersih, sudah mandi, rambutnya disanggul, terus pakai bedak, ya toh, apalagi baunya harum, wah semua orang suka lihat. Ya, wanita, istri, ibu yang takut akan Tuhan, dia tahu menjaga dirinya. Ya, ada satu istri minta maaf ya, bau badannya luar biasa. Saya perhatikan tuh istri-istri yang bau badan tuh, saya perhatikan, maaf ya, istrinya selingkuh loh. Suaminya selingkuh, keliru. Ya, suaminya apa? Selingkuh. Lo kenapa selingkuh? Aduh, baunya luar biasa. Jadi suami tuh lo berangkat kerja, sampai di pekerjaan, office girl aja, kan rambutnya dikonde, yang cantik gitu, harum gitu. Teman sebelah kursi mejanya kan harum gitu. Tapi dia mau berasa istrinya belum mandi, ngiler-ngiler, bau gitu. Aduh. Dia pulang kerja, istrinya masih bau dapur, aduh ya. Saya tuh hampir tiap malam tuh sebelum tidur tuh mandi. Hampir setiap malam sebelum tidur tuh saya mandi. Ya, mandi saya kadang keramas. Nah, saya lihat anak saya perempuan juga ngikut mandi atau keramas. Sebab nggak bisa kalau bau sedikit, nggak bisa. Ya, mari kita menjaga diri kita supaya kita menjadi istri yang tetap sehat, tetap bugar. Suami juga senang sekarang. Kalau istri sedikit-sedikit sakit, harus sedikit sakit, kaki sakit, boyok sakit karena nggak jaga diri. Waduh, suami juga lama-lama, istriku ini kok penyakit dan diajak ke sana, nggak bisa kesini, nggak bisa, biarnya di rumah aja. Nah,
Ya, tapi kalau kita jadi istri yang nggak manja sama suami, makanya gini, maaf ya ibu-ibu ya, kalau kakinya sakit misalnya, ya diobati, bagaimana caranya gitu loh, ya toh. Biasanya ibu-ibu kalau sudah umur yang sakit apa ya? Lutut, betul ya, betul lutut. Makanya kita mesti menguruskan badan ya, minum glukosamin, gitu loh, menjaga dirinya ya. Lalu lihat, dia membantu suaminya menjadi sukses. Nah ini ayat 23, lihat ya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tuan-tuan negeri. Pertanyaannya gini loh, istri yang takut akan Tuhan kerjanya banyak, suaminya kerjanya apa? Duduk-duduk. Duduk-duduk. Apa maksudnya ini? Suaminya dikenal. Kenapa bisa suaminya dikenal? Karena istrinya mendukung suaminya. Istrinya melayani suaminya dengan baik. Ya. Jadi katanya suami itu bisa ketahuan istrinya malas apa enggak. Lihat aja ke mejanya, istri apa enggak? Ya kan, dicuci atau enggak? Ya. Saya pernah lihat seorang istri, waduh, cantik, full make up, tapi suaminya itu kempros gitu. Bajunya ya nggak disetrika, ya kayak supirnya gitu loh, jalan. Wah kesian gitu loh, rambutnya berantakan. Oh, ini nggak lama terus bercerai memang. Kasiannya bercerai, akhirnya bercerai. Suaminya bercerai sama istrinya. Ya. Lihat saudara, harusnya kalau suami istri itu di dalam Tuhan, istri itu takut akan Tuhan, ya, dia akan mengurusi suaminya dengan baik. Suaminya dilayani dengan baik. Suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang dan terkenal sebagai suami yang bisa memimpin istri dengan baik. Ya, duduk di pintu gerbang. Pintu saudara bukan nganggur, tetapi di pintu gerbang itu tempat tua-tua sidang, tua-tua masyarakat duduk memimpin rapat gitu loh. Suaminya dengan percaya diri bisa berdiri rapat, pimpin rapat, dikenal. Mengapa? Karena istrinya mendukung suaminya untuk menjadi sukses. Istri adalah penolong buat suami. Perhatikan ya, kalau suami adalah pemimpin, istri menolong suami supaya suami bisa jadi pemimpin. Bukan istri menolong suami ambil alih kepemimpinan, bukan. Sebab itu, kalau kita menjadi istri yang cakap, takut Tuhan, kita mendukung suami kita supaya suami kita bisa memimpin dengan baik. Ya, dia membantu suaminya menjadi sukses. Ya, nah sekarang kita lihat yang ketiga, sikapnya. Coba lihat sikapnya. Yang pertama, istri yang terpuji itu, yang takut Tuhan itu, yang cakap itu loh. Sikapnya apa nomor 1? Menyenangkan, bukan menyebalkan. Apa beda menyenangkan dan menyebalkan? Menyenangkan semua orang suka dekat dia, betul nggak? Kalau menyebalkan, semua orang nggak suka, wes jauh-jauh aja wes ya tak? Kalau menyenangkan semua orang berkata, ayo sini, gabung gitu. Kalau menyebalkan, dia datang semua orang bubar, ya tak? Itu menyebalkan. Dia menyenangkan. Ayat 13 dikatakan begini, ia mencari bulu domba, dia senang bekerja. Dia menyenangkan. Lek kerja itu dia senang, gak ngomel. Ayo, sopo di sini istri-istri lek ono kerja ngomel. Siapa ayo? Ya. Dia menyenangkan. Ayat 18 dia sehat. Tuh, kita sudah baca ayatnya tadi ya. Ya, dia sehat. Ya, sehat. Ayat 17, dia sehat. Ya.
dia sehat, dia kuat. Ayat yang ke-20, dia penyayang. Ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Tuh. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia suka bantu orang. Dia punya belas kasihan. Senang membantu orang yang susah. Ya, dia suka perhatikan. Ia tidak egois. Ya, apa-apa mau menang sendiri. Enggak, suka berbagi. Wah, ini sudah luar biasa. Ya, saya ingat suami saya dulu bilang gini sama saya. Kalau pergi kunjungan, dia bilang, nih jangan dibawa semua uangmu ya kalau kunjungan, nanti habis gitu. Ya, ya kalau kunjungan ojo digowo kabeh duitmu kan. Nanti pernah soalnya saya punya berkat pergi kunjungan tak bawa semua. Jadi kalau ada yang perlu gitu tak dung pulang habis. Suami saya bilang, mana duitnya habis. Ya, nggak apa-apa, secara puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, saya cerita gini bukan bilang saya ini bagus, bukan saya. Tapi saya juga sedang mempraktekkan. Ya, karena waktu saya membaca semua, wih berat yo, berat sekali ini. Tapi bisa kalau kita takut akan Tuhan. Ayo ibu-ibu taruh tangannya di dada, bilang, saya istri yang takut akan Tuhan. Ayo semua bilang, saya istri yang takut akan Tuhan. Kalau kita menjadi istri, kalau cuma lihat suami, lihat anak, suami itu bisa kecewakan kita, anak bisa kecewakan kita. Tapi kalau kita melihat kepada siapa? Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Ya. Lalu mari kita lihat yang terakhir, tepuk tangan baginya. Nah, ya. Ayat 28 dari keluarganya. Ayat 28 ada pujian, banyak wanita telah berbuat baik. Ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ya. Anaknya bilang, wah seneng loh kalau ada mama. Seneng kalau ada mama. Mama loh kapan pulang? Itu saya dapat di TikTok ya. Bedanya anak laki-laki mencari mama dan papa. Bertanya. Kalau anak laki-laki tanya mamanya gini, "Ma, masak apa? Ma, bajuku mana? Ma, celanaku? Ma, lihat sepatuku." Gitu saudara-saudara. Apalagi, "Ma, aku udah lapar. Ma, kapan datang? Ma." Gitu ya. Kalau anak laki-laki cari papanya gimana? "Pak, mama mana?" Gitu. Ya jadi anak laki-laki tanya papanya, yang ditanya apa? Mamanya. Mama mana kan? Ya tak? Tapi kalau anak laki-laki tanya mama, banyak yang ditanya ya. "Ma, bajuku, ma, sepatuku, ma, lihat tasku nggak? Ma, kacamataku, ma." Oh, banyak sekali ya. "Ma, masak apa? Ma, aku lapar, ma." Gitu ya. Tapi kalau ngomong sama papanya apa? "Pak, mama mana?" Saya pikir-pikir iya betul juga ya. Yang ditanya kalau ke papa cuma apa? Mama mana? Ya. Mama mana? Ya. Mama kapan pulang ya? Kok nggak pulang-pulang? Ya. Dari keluarganya, anaknya, suaminya memuji dia. Ya. Ayat 29, suaminya memuji dia. Ya. Suaminya bangga. Ya ini loh istri saya, diajak kemana-mana. Satu kali ada suami yang gak pernah mau ngajak istrinya. Saya tanya, "Lo kenapa istrinya gak diajak?" "Wah gak enak, nanti ngomongnya gak enak. Pulang nanti ribut bertengkar, wis tak kok gak enak." Ya, tapi ada kalau istri itu membanggakan ya suaminya, maka suaminya suka mengajak istrinya. Ya, dari firman Tuhan ayat 30 dikatakan begini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, firman Tuhan memuji istri yang takut akan Tuhan. Yang terakhir ayat 31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang.
perbuatannya, karyanya. Ya, dari situ orang bisa memuji dia, bisa melihat. Kalau suaminya di pintu gerbang datang, orang lihat, wah, luar biasa, ganteng, gagah. Suami itu saudara, kalau istrinya mendukung dia menjadi istri yang baik, dia bisa jalannya gagah, gitu saudara. Betul tidak ibu-ibu? Gagah jalannya begini, ya toh? Tapi kalau istrinya ngomel cerewet, garai berkelahi, bajunya gak ditoto, suami gak dikasih makan, kelaparan, kalau jalan kerja bagaimana? Loyo. Ya, tetapi kita sebagai istri, kita mau jadi istri-istri yang mendukung suami. Amin. Bapak-bapak senang nggak kalau punya suami, punya istri yang cakap seperti ini? Senang nggak? Ya, anak-anak muda yang belum menikah mana? Coba angkat tangannya. Nah, berapa? Yang tinggi, yang belum menikah, yang sudah menikah nggak boleh angkat tangan. Yang belum menikah, anak muda. Oke. Dengar, carilah istri bukan yang cantik, bukan yang molek, tapi yang apa? Takut akan Tuhan. Sekali lagi ya, cari istri yang apa? Takut akan Tuhan. Karena kalau sudah menikah, cantiknya itu gak kelihatan. Cantiknya jadi menakutkan kalau dia galak. Betul, kalau sudah menikah berubah. Tapi yang tinggal itu nanti takut akan Tuhan. Sama. Ya, ini yang cewek-cewek. Kalau cari calon suami, jangan cari yang ganteng. Makan hati kalian kalau cari yang ganteng. Ya. Nanti sudah menikah, ibu-ibu janda semua mengejar suami kita karena ganteng. Gitu. Harus cari suami yang apa? Takut akan Tuhan. Yang banyak duitnya bu. Loh, banyak duitnya kalau nggak takut Tuhan. Wah, ciloko, betul nggak? Gitu? Iya, ciloko kalau banyak duitnya nggak takut Tuhan. Tapi kalau suami itu takut Tuhan, rajin bekerja, dia mentaati firman, pasti Tuhan akan memberkati dia. Betul, pasti Tuhan akan berkati. Ya, satu kali ada seorang istri masih muda, ya, dia pacaran dengan laki-laki yang takut Tuhan. Lah, laki-laki takut Tuhan kan perempuannya nggak boleh pakai baju mini. Lah, perempuan ini, cewek ini suka baju mini, suka ke diskotik. Terus dia rasa karena dia cantik, dia bilang saya nggak mau menikah sama kamu, kamu kuno polok gitu ya. Menikahlah dia, kenalan dengan cowok sama-sama di diskotik, saudara. Ya, kayaknya keren, banyak duitnya. Singkat cerita, laki-laki yang keren banyak duit ini nggak takut Tuhan, nggak percaya Tuhan, istrinya dipukul, saudara. Ya, tiap malam habis menikah, tetap cowoknya, suaminya pergi dugem. Loh ya jangan disalahkan loh ketemunya di tempat dugem, ya toh. Kalau sama pacarnya yang pertama, hari Minggu diajak ke gereja, malam Minggu kau muda, dia nggak mau. Sekarang setelah menikah, baru menyesal nangis, akhirnya bercerai. Yang laki-laki, perempuan yang nggak takut Tuhan ini bercerai. Lah bagaimana dengan pacarnya yang pertama yang takut Tuhan? Ya menikah baik-baik, dia diberkati Tuhan, rumahnya kayak istana luar biasa. Anak-anaknya semua bagus. Ya, karena saya kebetulan kenal dua-duanya. Saudara lihat, ya, carilah suami yang takut Tuhan, cari istri yang takut Tuhan. Hidup rumah tangga kita aman kalau kita punya pasangan itu takut akan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Ya, dulu saya punya tunangan, tapi tunangan saya nggak takut Tuhan, dia pengusaha, tapi dia nggak takut Tuhan, saya nggak mau. Suami saya cuma hamba Tuhan, nggak punya apa-apa waktu menikah, tapi dia takut Tuhan. Puji Tuhan, rumah tangga kami sekarang dipelihara Tuhan. Memang kami nggak kaya-kaya, raya tuh enggak, tapi apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Ya, anak-anak kami semua melayani Tuhan.
Ya, hari ini semua mereka pakai baju adat, saudara. Saya mau lihat ini di YouTube, makanya kok banyak kok panjang sekali. Ini separuh seminar, karena ini hari khusus, nggak apa-apa ya Pak Yeri ya. Karena ini hari apa? Hari ini, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi istri yang takut akan Tuhan, yang cakap, dipuji oleh anak-anak kami, dipuji oleh suami, dipuji oleh Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kalau selama ini mungkin kami belum bisa, belum mampu menjadi istri yang cakap, Tuhan, Engkau mampukan kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus berbicara dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dengar doa sebaik kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu Pendeta Leani atas setiap firman yang telah disampaikan kepada kami semua, dan saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan yang kedua tempat ini. Bersama jalankan kita juga pewarta gereja. Ada petugas, dipersilakan. Puji nama Tuhan, Shalom kekasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman yang luar biasa pagi hari ini, khususnya para wanita. Mari biarlah kita mau mentaati dan melakukan apa yang sudah kita dengar, sehingga kehidupan kita diberkati, menjadi berkat, kehidupan kita menjadi kesaksian, baik bagi keluarga kita maupun bagi semua orang, dan tentunya bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan beberapa pengumuman saat pagi hari ini. Pengumuman hari ini, hari Minggu tanggal 21 April 2024 ya. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Kartini ya. Jadi puji Tuhan, para ibu juga yang hadir di sini, para ibu yang banyak kekasih Tuhan ya. Dan semuanya sudah sesuai dengan apa yang juga kita pun harus berpartisipasi di bangsa kita. Kita boleh merayakan Hari Kartini sekalipun hanya dengan kostum kita, saudara. Tetapi kita tahu bahwa Ibu Kartini juga teladan yang luar biasa, dan dialah pagi ini ya, firman Tuhan juga sudah kita dengar. Kita juga menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Puji Tuhan. Untuk itu kami seluruh keluarga besar di Tani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lani Laras Tumbel yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna senantiasa. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan, untuk ibadah sepekan tetap berjalan ya sesuai dengan jadwal. Saya mengingatkan yaitu untuk besok hari Senin jam 6 sore ada doa pelayan di tempat ini, dan seluruh pelayan Tuhan wajib hadir. Dan selanjutnya di hari Selasa jam 11 siang yaitu ada doa puasa di tempat ini, kekasih Tuhan. Dan selanjutnya di hari Rabu kita bertemu di dalam ibadah Family Altar atau ibadah FA. Dan untuk minggu ini bertempat di Ibu Neri, Perumahan Rawan, Desa Berbek ya. Yang belum tahu rumahnya bisa kumpul di gereja jam 5:30, dan yang sudah tahu rumahnya langsung ya menuju ke tempat tujuan ya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kita bertemu kembali di hari Kamis, kekasih Tuhan, dengan jam yang sama yaitu jam 6 sore di tempat ini dalam ibadah doa malam. Puji Tuhan. Selanjutnya para youth akan kembali berkumpul di hari Sabtu jam 18.30 yaitu di dalam youth service. Mari terus bangkitkan roh anak-anak Tuhan ya, anak muda, untuk tetap setia sejak hidup mudamu. Percayalah bahwa apa yang kau lakukan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan hari ini kita sudah mendengar ya, biarlah pasangan hidup yang takut akan Tuhan, itu yang Tuhan anugerahkan buat anak-anak semuanya. Amin. Para orang tua tentunya juga merindukan akan hal itu ya. Tadi di belakang, waduh,
Gak usah cari yang cantik, gak usah cari yang ganteng, yang takut akan Tuhan. Lalu kita ada yang nyelutuk, nanti kita cari yang jelek. Loh ternyata hatinya jelek bisa. Iya, katanya kok Eri langsung buyar. Ya enggak saudara ya. Yang pasti bahwa ketika takut akan Tuhan dan anak-anak muda kok taat sama Tuhan, gak mungkin Tuhan itu kasih yang tidak baik. Amin. Pasti kasih yang cantik, yang ganteng, yang terutama apa tadi? Takut akan Tuhan. Ya. Tenang saja ya. Jadi tetap dong wajah itu pasti ya. Anak-anak muda sekarang Bu ya kan pasti lihat ya seperti itu. Tapi intinya takut akan Tuhan, kekasih Tuhan. Kalau takut akan Tuhan semuanya pasti luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Untuk itu jadilah anak muda yang cinta Tuhan. Para orang tua juga dukung anak-anak. Jangan biarkan mereka menjauh dari Tuhan ya. Bahwa untuk setia dekat sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan memberi yang terbaik buat anak-anak kita dan itu luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya selesai ibadah raya ini ada ibadah Betanikit ya, anak-anak sekolah minggu juga akan tetap beribadah di hari ini. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah bawa anak-anaknya bisa ditinggal sebentar untuk bersama-sama anak-anak kita beribadah menjadi anak-anak yang dididik sesuai dengan firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Demikian juga kekasih Tuhan kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini juga kami mengucapkan selamat Hari Kartini ya. Dan untuk itu selesai ibadah ini para wanita tinggal sebentar karena kita akan ambil dokumentasi untuk saya share ya saudaraku, di mana hari ini bahwa gereja Tuhan juga boleh berpartisipasi ya, bukti bahwa kita di tempat ini juga setiap hari-hari nasional bangsa kita ikut di dalamnya ya. Puji nama Tuhan. Dan kita berdoa biarlah negeri kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, bangsa kita menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat, bahkan bangsa kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang mau terus berdoa untuk negeri kita semua katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Kita percaya apapun yang terjadi di negeri kita, asal kita para anak-anak Tuhan terus bersatu berdoa, maka Yesus Tuhan kita akan tetap menganugerahkan segala yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ya. Puji nama Tuhan. Yang terakhir kekasih Tuhan apa? Tetap semangat ya, tetap kuat, tetap sehat, tetap setia. Jangan lupa apa? Bahagia ya. Tadi kita sudah dengar bahwa wanita itu harus sehat, harus semangat, harus kuat saudara. Ketika tadi kita suruh angkat, coba tekannya ya, sudah gempal banget ya. Setiap hari angkat segalanya gitu ya. Nah jadi jangan jadi wanita yang suka mengeluh, semangat gaspol terus saudara. Maka di situ akan ada kesehatan yang luar biasa. Kita juga memperoleh berkat anugerah Tuhan ya. Sukacita damai sejahtera melimpah dalam hidup kita. Kasih salam pada saudara kita. Jangan lupa bahagia. Nah, gitu ya. Jangan lupa bahagia. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Ketika kita terus bersukacita, percayalah bahwa kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kembali berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi anak kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Tuhan bahwa Tuhan bertepatan dengan hari kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua Tuhan bahwa para wanita Tuhan di gereja ini diajukan Tuhan menjadi orang-orang yang cakap dan tangguh di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan sebagai Tuhan wanita Tuhan mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh yang senantiasa Tuhan mendoakan suami dan anak-anak mereka. Dan kami percaya Tuhan semuanya Kau berikan yang terbaik bagi para wanita di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan Tuhan mengeluarkan seluruh keluarga Tuhan di gereja ini Tuhan supaya menjadi berkat kepada nama-Mu di mana kami berada. Kami percaya Tuhan untuk memberkati hamba menangkan firman Tuhan Ibu Pendeta Lani. Kami percaya Tuhan Kau merapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya Tuhan, dalam sekolah Tuhan di Papua Tuhan, dimanapun hamba-Mu Kau kirim menjadi berkat untuk kepada nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-berkat Tuhan terberikan bagi setiap keluarga Tuhan ini sehingga kami semua dan berikan apa yang terbaik yang kami berikan. Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan jika sudah pulang ke rumah masing-masing kami percaya bahkan materi kami sampai tujuan dengan selamat tidak ngomong juga penyertaan sempurna dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang kita lakukan berhasil karena kami juga terus berdoa Tuhan bagi bangsa ini Tuhan supaya Tuhan kasih kami untuk menyatakan bahwa bagi negara ini Tuhan tentukan pemerintahan pemimpin presiden berikutnya dan kami percaya Tuhan biar Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan supaya negara ini menjadi Tuhan damai Tuhan dan kami percaya nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita mengangkat Tuhan kita Tuhan